Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eza Anggina, NIM 230511456, kelas PKO 1A dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memahami dan mendalami gerak langkah dasar tarung derajat. Sebelum itu, saya berterima kasih kepada Ibu dosen Elprin Septianti SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Adapun yang akan saya bahas kali ini mengenai abstrak, metode penelitian, hasil dan pembahasan serta kesimpulan. Jadi, ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai memahami dan mendalami gerak langkah dasar tarung derajat. Metode yang saya gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pertama yang saya bahas itu abstrak. Teknik dasar merupakan suatu gerak dasar yang harus dikuasai untuk meningkatkan keterampilan gerak dalam suatu cabang olahraga. Penguasaan seorang atlet terhadap suatu teknik dasar pada olahraga tertentu merupakan gambaran tingkat keterampilan yang dimilikinya terhadap teknik tersebut. Semakin baik teknik dasar seseorang dalam suatu cabang olahraga, maka semakin tinggi tingkat keterampilan yang dimilikinya. Untuk meningkatkan teknik dasar atlet sangat dibutuhkan metode latihan tepat agar mencapai keterampilan tingkat tinggi dan halus. Dalam cabang olahraga bela diri tarung derajat, penguasaan teknik dasar merupakan suatu pondasi utama untuk menguasai dan mengembangkan gerakan sehingga koordinasi gerakan dapat lebih maksimal. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui peran metode latihan dalam melatih teknik dasar pada bela diri tarung derajat, sehingga para atlet dapat mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan yang benar dan efektif. Tarung derajat sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat, anak muda, dan anak-anak. Tarung derajat mendapat respon yang baik oleh masyarakat dan pemerintah. Banyak masyarakat yang merasa terbantu akan kehadiran bela diri tarung derajat. Mereka ikut berlatih dan menitipkan anak-anaknya untuk belajar bela diri tarung derajat dan berprestasi. Yang kedua, pendahuluan. Olahraga bela diri tarung derajat diciptakan oleh seorang putra bangsa Indonesia, yaitu Sang Guru Haji Ahmad Derajat, yang akrab disapa dengan nama populernya AA Boxer. Olahraga ini dilahirkannya sebagai suatu seni ilmu bela diri dengan memiliki aliran dan wadah tersendiri tanpa berafiliasi dengan aliran lain dan organisasi bela diri lainnya yang ada di bumi Indonesia, serta tidak mengadopsi dan bukan gabungan dari bela diri lainnya seperti pencak silat, karate, taekwondo, kempo, judo, gulat, dan tinju. Namun, keberadaan tarung derajat tidak juga muncul dengan sendirinya, akan tetapi memiliki latar belakang suatu riwayat perjalanan hidup sang guru dan diridhoi oleh keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Bela diri ini lahir atau muncul dari pengalaman hidup yang pernah dilakoni oleh sang guru, di mana sekitar tahun 1968 hingga tahun 1970-an, anak muda ini waktu itu sering terlibat aksi kekerasan fisik, penganiayaan, perkelahian, pemerasan, dan penghinaan atau ADART kodrat. Keadaan itu tentu bukan dia yang memulainya, tetapi timbul dalam keterpaksaan. Kalau ada yang menjahati saya, apakah saya diam saja? Katanya. Dari berbagai perkelahian dengan preman di pusat kota Bandung, Jawa Barat, sang guru selalu menang. Padahal dilihat dari postur tubuhnya yang berbobot sedang tidak meyakinkan untuk mengatasi lawan. Selanjutnya, masuk ke hasil dan pembahasan. Tarung derajat adalah seni ilmu bela diri yang memiliki ciri khas dan kemandirian tersendiri, seperti sistem pembelaan diri, reaksi cepat yang praktis dan efektif dengan gerak anggota tubuh yang realistis dan rasional.
Seni bela diri tarung derajat yang merupakan salah satu cabang olahraga tentunya dapat dilihat dari efektivitas dan produktivitas terhadap pelaku kegiatan olahraga. Dari aspek teknis dan non-teknisnya, olahraga tarung derajat adalah suatu seni keperkasaan diri reaksi yang cepat, mempelajari dan melatih teknik-teknik dan strategi pergerakan kaki, tangan, kepala, serta anggota tubuh lainnya secara praktis dan efektif dalam pola dan bentuk latihan bertahan dan menyerang dengan kemampuan otot dan jiwa dalam rangka menguasai suatu ilmu pertahanan diri yang mengandung 5 unsur. Daya gerak khas yaitu kekuatan, kecepatan, ketepatan, keberanian, dan keuletan. Teknik dasar merupakan suatu gerak dasar yang harus dikuasai untuk meningkatkan keterampilan gerak dalam setiap cabang olahraga. Penguasaan seseorang atau atlet terhadap suatu teknik dasar pada olahraga tertentu merupakan gambaran tingkat keterampilan yang dimilikinya terhadap teknik tersebut. Semakin baik teknik dasar seseorang dalam suatu cabang olahraga, maka semakin tinggi tingkat keterampilan yang dimilikinya. Untuk meningkatkan teknik dasar, atlet sangat dibutuhkan metode latihan yang tepat agar mencapai keterampilan tingkat tinggi atau halus dalam cabang olahraga bela diri tarung derajat. Penguasaan teknik dasar merupakan suatu pondasi utama untuk menguasai dan mengembangkan gerakan sehingga koordinasi gerakan dapat lebih maksimal. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui peran metode latihan dalam melatih teknik dasar pada bela diri tarung derajat, sehingga para atlet dapat mempelajari bagaimana cara melakukan gerakan yang benar dan efektif. Olahraga bela diri tarung derajat terdapat beberapa teknik dasar, yaitu yang pertama, teknik sikap dasar. Dalam siaga dasar terdapat siaga dasar pukulan, tendangan, dan mengemukakan bahwa terdapat beberapa teknik dasar antara lain. Yang pertama, teknik sikap dasar. Dalam teknik sikap dasar ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu siaga dasar, sikap penghormatan, gerakan sikap cara duduk dan sikap berdiri, siaga di tempat, siaga silang, sikap hadap kiri dan kanan, langkah maju dan mundur atau putar, sikap bubar jalan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data atau karya tertulis ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan. Pendekatan deskriptif kualitatif berarti dalam penelitian ini akan mencari deskriptif yang memfokuskan pada kajian pustaka atau buku-buku secara mendalam. Itulah pembahasan materi dari artikel yang saya buat. Bila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon diberi maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.